udah jelas dia meningkatkan risiko penyakit jantung. Udah jelas tuh. Unpopular opinion, sebenarnya mungkin vape memang lebih aman. Lebih aman ya, bukan berarti tidak bahaya. Serangan jantung di anak muda ya. Speech public terus tiba-tiba kolaps gitu. Iya, terus betul. meninggal. Jadi overwork itu sebenarnya batasannya agak sumir tuh. Tapi kalau kita overstressed, itu yang aku rasa kita kurang bisa manage sebenarnya. Orang yang obesitas memang lebih berisiko serangan jantung, itu benar. Itu menjadi masalah saat ini menurut saya sih. Angka obesitas meningkat loh. Indonesia 30% itu gede banget loh. Gede. Kalau orang sering dikagetin bisa jantungan itu benar. Pernah ada case, dia lagi nonton bola, Persib nyetak gol, dia kaget, mungkin euforia langsung. Oh ya? Iya. Serius? Menurut saya sosial media sekarang jadi problem untuk lansia juga. Banyak lansia yang sampai malam tuh scrolling sosial media loh. Oh ya, ini kalau dari pengalaman dari mungkin pasien atau mungkin based on your studies gitu ya, gejala penyakit jantung yang paling sering diremehin oleh orang. Padahal serius, tanda-tandanya apa? Karena ada orang kan nggak tahu symptomsnya apa. Ya, cepet capek. Halo teman SEO, welcome to SEO Room with me, Marian Rumantir. Think bigger and be rich. Today I want to welcome Dr. Vito Damai. Hai. Halo. Halo. Nggak nyangka ya Vito, kita bisa ngobrol di sini ya. Fun fact ya teman SEO, Vito ini udah sepupu aku. Jadi mumpung punya sepupu yang dokter, celebrity doctor ya, might as well pengen ngobrol langsung di SEO Room. How are you Vito? Baik, sehat dan senang banget juga ketemu. Dan nggak nyangka ketemunya di sini ya. Iya. Bisa ketemu acara keluarga aja dan juga udah lama gak ketemu sebenarnya. Iya. Dan juga memang dulu kan sekolah di luar negeri kan dan tinggal di luar negeri lama, Marian. Dan aku juga nggak nyangka ternyata dia bisa menjadi seorang host dan entrepreneur kayak gini. Keren banget. Keren. Kan ini diadakan supaya bisa interview orang-orang seperti Vito. Aku manggilnya Vito ya, nggak dokter, sorry ya. Kan ini kayak adik sepupu aku. Iya, benar. Dari kecil sih. Kenal dari kecil, jadi kayak masa aku manggilnya dok gitu kan. Anyway, Benar. Dokter Vito ini dikenal sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah. Plus juga menangani varises sekarang spesialis ya. So, dari dulu kan aku emang tahu Vito ini keluarga dokter ya. Ayahnya Vito dokter dan aku tahu nih semua anaknya kayak bakal jadi dokter dan bener kejadian ya. Tiga bersaudara dokter semua ya. Puji Tuhan ya, walaupun memang kayak kurang bervariasi ke sana ya. Iya, enggak dong. Semakin banyak dokter semakin bagus. Iya. So, apa yang membuat Vito memilih sebagai spesialis jantung? Oh ya, dulu waktu saya jadi dokter umum, tentu kan jadi dokter itu kan semangat membara dan pengen, nih aku pengen jadi dokter, aku pengen saving life. Nah jadi aku lihat-lihat dari semua pekerjaan dokter yang benar-benar saving life itu menurutku yang paling benar-benar kelihatan hasilnya itu adalah jantung. Karena cepet orang yang tiba-tiba henti jantung, kita lakukan CPR, langsung kelihatan napasnya ada, lalu nanti jantungnya berdetak. Lalu kalau orang ada sumbatan pembuluh darah jantung tuh, orang serangan jantung, kita langsung kateterisasi, kita langsung balon, terbuka langsung. Jadi kelihatan banget langsung hasilnya. Jadi aku pikir cepat kelihatan, saving life. Nah ini harus dokter jantung nih langsung. Seberapa banyak kejadian Vito melihat yang ini kan life savings ya? Iya. Seberapa sering kejadian ke Vito langsung gitu loh? Ini udah parah banget, tapi because of your specialty dan passion akhirnya you save lives. Kayaknya sih udah banyak banget, saya nggak hitung lagi. Saya udah jadi dokter 17 tahun sih sebenarnya, dan dari dokter jantung udah 11 tahunan. Jadi udah berulang kali lihat orang yang benar-benar di ujung maut ya. Dari yang dia sadar ngomong tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba dia tidak sadar sama sekali, terus sudah berbusa-busa mulutnya, terus tiba-tiba dia bangun lagi. It's amazing. Tuh, tapi aku udah lihat berkali-kali. Dan aku tetap selalu merasakan thrill yang sama sih tiap kali lihat itu. Karena aku bisa sepanjang memang dia masih diizinkan Tuhan untuk hidup ya. Dan kita masih bisa tolong gitu. Nah kita lakukan yang terbaik buat dia sebenarnya. Karena kita bukan buat dia aja, tapi buat keluarganya nungguin di depan. Biasanya kita lihat tuh keluarganya mukanya penuh harap, ada yang nangis, ada yang apa segala macam. Ya udah kita udah pokoknya fokus di orang itu supaya dia bisa hidup lagi. Oke. Nah ini kalau kita ngomong spesialisasi, sorry tadi aku mau nanya. Yeah. Kalau ngobrol sama beda-beda dokter ya kan macam-macam tuh, ada radiologi, kardiologis, ada neurologis, ada ahli tulang, ahli mata. Ada level kesusahan nggak sih? Apa semua susah? Iya, benar. Pasti ada kan? Iya. Komplikasi. Ada level ininya lah, kan juga belajarnya juga beda ya. Iya, pasti betul. Berapa tahunnya juga beda. Yes. Terus mungkin kesempatan mendapatkan pekerjaannya juga aku nggak tahu nih kesempatan seperti apa. Kalau menurut Vito gimana? Kalau di Indonesia sendiri deh. Nah mengenai job opportunity dan lain-lain ya memang
Terus saja sekarang sih hampir semua spesialis masih kurang. Dokter jantung ini hampir 2000-an di Indonesia. Di Indonesia hanya 2000. Oh iya benar, hanya sih ya, Hanya betul, 2000. hanya 2000-an. Dan itu untuk mencukupi 200 juta orang lebih ya, 270 juta orang lebih. Nah, dengan belum lagi penyebarannya di mana aja. Belum lagi kalau kita ngomong tadi ada subspesialisasi sebenarnya, karena nggak semua dokter jantung misalnya langsung bisa masang stent jantung atau ring jantung. Jadi kan mereka harus sekolah lagi untuk itu. I see. Nah, jadi memang ya masih kurang sih. Kalau job opportunity aku rasa masih banyak banget. Terbukti dari kalau saya kan ngajar di UPH. Hampir di setiap semester itu, setiap tahun maksudnya yang masuk kedokteran tuh banyak banget, 200-an lebih. Oh, jadi sebetulnya muridnya sendiri banyak. Banyak sebenarnya. Okay. Jadi banyak minat juga kan berarti sebenarnya kan. Kalau banyak minat aku percaya orang tuanya pasti mikir berarti anakku masih bisa kerja nih berarti ya gitu. Nah, dibedain nggak sih maksudnya? Do you think? Nih aku ngomong masalah level of income ya. Ya, oke. Level of income dokter kan juga beda ya dari dokter umum, dan juga mungkin daerah juga membedakan gitu loh. Apa yang menurut Vito membedakan, kan semua orang nih ya pikirannya, oh gue kalau dokter pasti kaya. Sebenarnya nggak semua dokter kaya ya. Iya, betul. Yang aku lihat nggak semua dokter itu kaya. Dan again level kaya orang beda-beda. Iya, benar. Level kaya orang beda-beda. Cuma kan let's say level kaya adalah hidup nyaman, dan lebih dari nyaman tuh ada lah gitu. Menurut Vito, apa yang membedakan dokter yang bisa high level income sama yang enggak? Aku rasa sih yang pertama memang taraf sekolahnya sih. Sekolah. Minimal dia harus spesialis lah. Oke. Kalau dokter umum sih aku rasa memang masih kurang, dan apalagi memang di sini kan dokter umum kan memang dia ada waktunya dia harus kerja internship namanya, so it's sebenarnya dia karena kewajiban dia harus internship kayak semacam observer, sebenarnya belum full dokter praktek sendiri. Itu sangat kurang sih. Sangat kasihan. Jadi kalau sebenarnya kalau itu bisa ditingkatkan, itu yang orang bilang bahwa ini sebenarnya kurang layak. Satu sisi kalau dokter umum juga dia kan sebenarnya bisa memilih karir juga. Ada dokter umum yang dia memilih karir jadi seorang organisator, dia bisa kerja di pemerintahan, dia bisa kerja di perusahaan. Jadi sekarang sebenarnya pintunya terbuka, sebenarnya dia bisa banyak kerja di tempat lain sebagai karyawan sebenarnya, dan itu dia bisa sampai level manajer atau direktur malah. Nah itu sih oke. Tapi kalau dokter umum praktek mungkin tidak banyak yang bisa benar-benar makmur dan nyaman lah. Karena beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu kan dokter aja jarang. Jadi dokter umum sendiri mungkin dia praktek pribadi, tuh sudah banyak. Tapi kalau sekarang kan udah banyak sekali dokter umum, dokter spesialis juga udah ada, dan kebutuhan masyarakat juga udah beda. Nah, jadi kalau dia mau mencapai kenyamanan itu minimal dia harus spesialis sih menurutku. Spesialis. Kalau itu sebagai dokter praktek. Kalau sebagai dokter praktek ya. Cuma dokter umum sebenarnya banyak juga yang bisa ngambil corporate job ya sebenarnya. Bisa di pharmaceutical ya kan, di healthcare gitu ya, biasanya banyak. Betul sekali. Sorry, ini aku penasaran pengen nanya. Kan tadi bilangnya murid kedokteran banyak. Cuma kemarin-kemarin sempat banyak kasus tentang murid-murid dokter yang dibully lah, apa. Itu bikin orang jadi takut nggak sekarang untuk sekolah kedokteran? Itu PPDS. Itu adalah dokter spesialis. Jadi mereka lagi sekolah spesialis maksudnya. Jadi bukan dokter umum untuk mahasiswa kedokteran umum. Jadi itu beda sebenarnya. Kalau dokter umum sendiri sih sebenarnya nggak ada kasus seperti itu sih sejauh ini ya. Tidak ada yang melaporkan sampai di blow up lah menurutku, dan aku sih tidak pernah mendengar sih. Karena mereka sebenarnya pada dasarnya mirip seperti orang kuliah biasa. Nah memang kalau masuk taraf PPDS yang tadi Meren bilang itu kan ada pembulian, karena itu masuk sebenarnya ranah di mana dia udah dokter. Terus dia harus sekolah spesialis. Nah sekolah spesialis ini sekarang ada banyak kontroversinya. Karena Meren kan sering lihat di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu ada namanya residensi. Residensi itu mereka dokter umum dan mereka bekerja di rumah sakit untuk jadi suatu waktu nanti jadi dokter spesialis. Nah di Indonesia adalah dokter spesialis itu mereka bayar. Jadi mereka jadi anggapannya kayak mahasiswa. Jadi bayangkan seorang dokter yang sudah sah jadi dokter, mereka kerja praktek tiap hari tapi tidak dibayar, malah membayar. Nah ini banyak sebabnya dan panjang ceritanya, tapi ya intinya akhirnya kultur dan budaya dan lain-lain itu, dan status kerja mereka yang sebenarnya agak berbeda ya jadinya. Nah akhirnya mungkin ya timbullah ketegangan secara emosional dan juga tekanan secara sosial dan lain-lain, sehingga ya adalah kasus semacam itu. Nah untungnya saya sendiri dulu pengalaman waktu saya PPDS sekolah ya tergantung tempatnya ya, tapi dosen saya atau dokter yang menjadi supervisor saya selalu bilang, kamu nggak ini kan, maksudnya memastikan
kamu tidak ada pembulian atau kamu tidak ada disuruh-suruh ini itu kan. Dan kakak kelas semuanya ya malah sangat membantu, lebih sering ditraktir kayak daripada traktir Oh mereka. enak dong, ini mungkin harus ditanya sekolahnya apa kali ya waktu itu ya. Ini di Jakarta atau di Makassar? Dulu Jakarta? di Unpad di Bandung. Oh di Bandung, Iya. mana di Bandung. Iya. Oke. Malah lebih sering dibawa jalan-jalan sama kakak kelasnya loh. Oh, Sekarang malah saya merasa berutang sama mereka, soalnya dulu sering banget dibayarin gitu Oke. kalau pergi makan dan lain-lain. So yeah, I think jadi it's so- tergantung angkatan juga kali ya, angkatan dan Iya. lingkungan dan juga mentornya siapa, dosennya siapa Menurut ya. saya iya, dan budaya itu kan diciptakan ya. Betul, Aku betul. rasa sebagian besar harusnya nggak seperti itu sih. Benar, Cuman memang ini mengagetkan karena orang nggak nyangka gitu ini Betul. terjadi. So aku rasa ya ini harusnya tidak mengurangi minat orang-orang sih, karena buktinya pendaftar spesialis masih banyak tuh. Iya iya benar. Oke. Ya Iya. semoga makin banyak dan nggak menjadi discouraging ke orang untuk spesialis ya, menjadi seorang dokter spesialis. Iya. Nah ini karena teman setia kita banyak yang masih muda ya yang Oh, nonton, oke. pasti ada yang penasaran nih. Oke, dokter umum itu sekolahnya berapa lama? Terus kalau Iya. spesialis rata-rata berapa lama? Kalau spesialis aja ya, bukan sub ya. Kalau sub tuh Iya. bisa nambah. Kalau dokter umum tuh biasanya 5-6 tahun. Dokter umum ya sekarang kan 5,5 sampai 6 tahun lah. Oke, itu kira-kira dari segitu. dokter umum. umum. Kalau spesialis tergantung spesialisasinya. Spesialis umumnya 4 sampai 5 tahun lah. Oh, 10 tahun tuh saya sekolah. Iya betul. Benar, itu makanya sebenarnya orang kalau sekolah spesialis tuh memang biasanya kalau udah spesialis tuh biasanya ya dia pasti udah belajar cukup lama ya. Maksudnya Oke. lama di sekolahnya gitu. Iya. So kalau reuni ketemuan tuh biasanya orang udah jadi apa ini masih sekolah gitu. Oh, biasanya umur 30-an makanya baru jadi spesialis ya. Iya, biasanya. aku 30 sih. Iya, 30 Pas baru 30 jadi tahun spesialis. aku spesialis ya. Tapi selama sekolah spesialis itu biasanya sambil kerja juga magang. Nggak bisa. Oh enggak? Nggak bisa. Sorry, Spesialis enggak harus sebagai full. spesialis, sebagai dokter umum. Sebagai dokter umum. Karena nggak ada residensi tadi ya. Ya kalau kita residensi Oh. di Indonesia itu residensi itu jadi seperti mahasiswa memang. Walaupun kerjaannya oke. praktek, Oke. ketemu pasien, tapi statusnya mahasiswa. Jadi kita tidak boleh magang atau kerja lain sebenarnya. I see. Ya. Buka jantung bayangin saya cuma kursus 3 minggu lalu. Iya. Ya udah sekolah lah selama-lamanya. Oke. Tadi kan sebenarnya Vito sempat mention udah countless of kasus yang dialami yang cukup life savings ya. Orang udah mendekati maut, akhirnya you can help save them gitu Iya, as a specialist. iya. Ada nggak kasus yang sampai hari ini masih inget terus yang masih membekas? Any Ah. special case? Ada. Dulu kejadiannya waktu itu pas ini anakku baru lahir ceritanya. Oke. Jadi waktu itu aku ambil cuti dan itu pas Idul Fitri. Nah, biasanya memang aku nggak mau angkat telepon nih ceritanya waktu itu karena aku bilang kalau angkat telepon anakku bangun nih ceritanya. Nah, waktu itu ceritanya malam-malam anakku pas bangun juga. Telepon berdering terus nih. Aku bilang sama istriku kan, sama Stella aku bilang, "Ini telepon dari tadi bunyi terus nih, aku angkat nggak ya?" Terus istriku bilang, "Ya angkatlah kalau memang tulisannya UGD kan." Tapi aku cuti, aku bilang gitu kan. Harusnya nggak usah angkat nggak apa-apa gitu kan. Terus dia bilang, "Ya siapa tahu perlu. Kalau misalkan kamu telepon terus lagi cuti." Ya udah aku angkat. Ternyata ada orang serangan jantung. Dan dia bilang dokter lain entah kenapa lagi nggak bisa lah gitu, nggak terakses. Ya udah aku bilang gimana berangkat nggak nih? Ya jalan lah katanya kalau emang perlu. Ya udah aku pergi. Malam-malam aku lihat jam 3, jam 4 pagi. Nah, aku ajak adekku si Vika lagi nginep di Vika. rumah. Oh, oke. Gue bilang dia sebenarnya juga waktu itu aku bilang apa temenin lah. Soalnya kan bawa mobil sendiri ya. Iya. Nah, nyampe sana aku pokoknya lihat pasiennya udah sempet kita lakukan kateterisasi. Jadi kita harus buka sumbatan pembuluh darah melalui kateter. Oke. Nah, udah kita balon segala macam, ternyata dia arrest. Arrest tuh dia henti jantung tiba-tiba. Cardiac arrest Cardiac namanya ya? arrest, henti Oke. jantung. Dan kita harus lakukan CPR di atas meja kateterisasi itu Padahal karena udah berat. dikasih balloon tuh. Kita sementara lakukan. Oh, sementara oke. lakukan. Nah, sementara lakukan itu ternyata udah dia detak lagi, hidup lagi, tapi harus segera dibuka nih sumbatannya kan. Tadi kan belum beres, kan lagi during, lagi bener. sementara kan. Udah sementara akhirnya buka segala macam. Ya puji Tuhan pasien ini selamat, sadar. Nah, terus aku baru perhatiin namanya kayak nama Timur Tengah, ini kayak nama temenku ya, aku bilang Oke. gitu. Besoknya temanku WA, dia bilang, "Makasih ya Vito, kemarin papaku itu." Ternyata dia terbang dari Pakistan, ini satu temanku sebenarnya. Oke. Ya dia dengar baru didengar Ini papaku. papanya. Papanya Umur berapa nih? Papanya kayak waktu tuh 50-an 60-an lah. oke. Iya. 50-an atau 60-an lah, aku lupa. 60-an sih harusnya ya. Sudah gitu, ya itu ternyata aku baru tahu dia papanya temanku itu. Dan aku nggak sadar kan, maksudnya untung sekali aku waktu itu bangun dan aku waktu itu lakukan itu. Dan maksudnya aku memutuskan untuk datang gitu. Iya, Dan iya, angkat iya. telepon ya minimal Yes, ya. yes.
Ya, ternyata tuh papanya dia. Oh, oke. Jadi ternyata ya kayak gitu tuh efeknya panjang ya karena ke keluarga ke apa gitu. Iya, ya. berarti kan ada orang yang nungguin dan lain-lain. Maksudnya dan aku kali ini aku kenal lagi orangnya Iya, maksudnya iya. gitu kan. I see. Nah, ini kan tadi umur 50-an, cuma belakangan itu sering banget banyak berita serangan jantung di anak muda ya. Iya. Kayak umur aku, ya umur kita aja udah ada, Yes. even yang 30-an. Apalagi kemarin kalau kita lihat di berita ada yang lagi speech tuh di speech public terus tiba-tiba kolaps gitu. Iya, Terus betul. meninggal. Tapi Iya. aku nggak tahu apakah itu serangan jantung atau stroke karena berbeda sekali ya. So, tapi apa sih kira-kira nih, dari laporan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, proporsi pasien milenial usia 17 sampai 42 tahun meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi hampir 20% di tahun 2023. Jadi dalam 3 tahun tuh naik 12%, which is gede loh kalau untuk orang serangan jantung ya. Iya. So, menurut Vito lately apa? Kenapa terjadi seperti itu? Dan 20% itu berarti seperlimanya ya berarti Iya, ya. iya. Banyak ya. Dan memang sekarang tidak begitu kaget sih lihat pasien umur 30-an. Oh, udah nggak kaget sekarang? Nggak terlalu kaget. Oh, kenapa? Ya, maksudnya tetap masih muda ya, tapi nggak sekaget dulu maksudnya. Karena cukup sering. Cukup sering. Saya temu pasien yang paling muda untuk tahun ini itu pernah 28 tahun. Oh my God. Baru saja pas kemarin liburan juga sempet kemarin sama kejadiannya lagi mau liburan harusnya staycation, kita lagi mau jalan-jalan aja terus ditelepon karena lagi nggak ada yang bisa dihubungin, saya datang. Oke. Dan itu ya itu usia 28 tahun. Kenapa tuh sebabnya? Ya dia merokok. Oh. Dia merokok. Aku ada taruh di Instagram juga dan aku bilang dia vape aja dan banyak sih yang menyerang karena memang ya banyak aku lihat memang masa sih vape gini ya. Bisa kalau tentang vape pasti mereka begitu argue ya. Anyway, sekarang memang makin muda dan maksudnya memang orang tidak terlalu kaget melihat usia 30 atau 40-an tahun. Nah, tadi Kak Marian bilang kok bisa orang lagi speech tiba-tiba jatuh atau serangan jantung. Kebanyakan sih mereka tidak cek sebelumnya sih. Oke. Kurangnya check up. Aku rasa itu hal yang mungkin miss sedikit yang kita perlu kasih awareness ke orang. Karena umumnya memang sekarang ini kan orang sudah mulai masuk ke arah yang bagus nih. Kayak TS kan bikin banyak olahraga ya. Nah itu kan kewajaran orang olahraga tuh jadi bagus. Jadi kan orang-orang tuh nangkap oke, olahraga tuh keren gitu. Nggak nongkrong lagi. Keren olahraga sebenarnya. Jadi itu hal yang bagus sebenarnya. Nah satu lagi tambahin sebenarnya orang itu mungkin nggak tahu kalau dia punya masalah sebelumnya. I see. Yeah. Oh, biasanya dia ada pre-existing condition. Iya. Oke. Atau dia mungkin dulu sebelumnya sempat punya faktor risiko, misalnya dia darah tinggi lah, dia kolesterol tinggi, dia ada gula atau ada apa. Memang atau ada sumbatan sebagian, memang ada sumbatan jantung sebelumnya. Terus dia sekarang saya mulai hidup sehat nih. Nah, ketika dia mulai hidup sehat kan yang lama-lamanya masih ada sumbatan yang lama. Dia belum lihat tuh. I see. Nah, itu yang kita mesti make sure dulu. Ini makanya pentingnya medical check up. Medical ya, check up, I sebenarnya. think sih itu yang harusnya orang lakukan sih. Karena penyakitnya bisa dari yang lain terus di-trigger ya, jadinya kena ke jantung gitu ya. Iya, dari bisa dan bisa kapan aja munculnya Iya, kan. iya. Ini ngomong-ngomong anak muda, generasi muda sekarang yang tadi Vito bilang, untungnya udah banyak yang udah mulai sadar dan olahraga. Iya. Cuma masih banyak juga sebagian besar yang memang suka begadang, nongkrong yang mungkin juga areanya kurang sehat gitu kan, terus kerjanya sampai malam, kurang tidur lah, lifestyle lah ya, vaping tadi, ngerokok. Lifestyle apa yang paling bahaya dan harus dihindarin, harus kita waspadai lah gitu loh, supaya untuk prevent tiba-tiba serangan jantung di umur 28 tahun gitu. Iya, aku rasa sih memang pola kerja kita sih mungkin ya. Jadi kita cenderung sekarang ini ya mungkin gampang untuk tadi over stressed, bukan overwork ya. Overwork sih boleh aja sih menurutku dalam arti overwork itu dalam arti boleh gini. loh guys ternyata. Ya overwork. Kata dokter boleh ya. Ya dalam arti overwork ini menurutku ya adalah kadang orang mengartikan ini banyak generasi muda juga berpikir bahwa mereka harus santai. I think no sih. Sebenarnya kita tetap harus ada work juga kan dan maksudnya harus tetap kerja dalam arti kerja produktif lah ya. Jadi overwork itu sebenarnya batasannya agak sumir tuh. Tapi kalau kita overstressed itu yang aku rasa kita kurang bisa manage sebenarnya. Jadi artinya maksudnya orang yang ya tidur kerja mungkin sampai malam subuh besok bangun lagi kadang-kadang dia mungkin karena kurang manajemen waktu. Ya mungkin yang lain juga sih bisa sih. Kalau orang yang shiftnya malam kayak dokter kan bisa aja. Atau jurnalis atau mungkin editor kali. Editor TS mungkin. Ya, TS. Aku
udah suruh pulang jam 6 sore nggak ada yang mau pulang. Iya nggak? Mungkin kejar deadline mungkin ya mungkin aja ya. Jadi memang ya kalau karena pekerjaan ya oke lah mungkin harus di manage sih. Tapi memang terus terang sih menurutku pola hidup zaman sekarang itu sangat mudah untuk membuat kita jadi punya risiko. Zoom sampai malam besoknya kerja lagi dan maksudnya mereka malam harus kerjain homework lagi kan. Nah akibatnya yang mungkin dia exercise kurang, yang kedua makannya berantakan banget pasti, yang ketiga berantakan tuh apa? Berantakan menurutku ya dia pilih makan apa aja, kayak misalkan lagi malam kerja kalau jam 2 pagi misalkan dan mereka harus ambil makanan ya mereka ambil makan aja yang ada di sana ya. Martabak ya, gitu martabak ya. Misalnya ya benar martabak manis atau gorengan. Iya gorengan dan ada ngerokok lagi misalnya. Sambil ngerokok, ya, oh my god. Itu kan kayak udah bener combo ya. Combo yang nono ya. Iya, udah begadang, rokok, gorengan lagi. Iya. Ya kan rokok, gorengan, begadang itu udah trio maut banget kan. Iya. Itu benar-benar meningkatkan risiko jantung gitu. Iya. Nah, sekali lagi lain ceritanya kalau mereka punya kewajiban. Artinya kalau mereka memang harus kerja malam karena shift ya, itu ya berarti mereka harus manage waktu supaya bisa istirahat dan juga bisa olahraga, exercise ataupun makan yang sehat gitu. Tapi kalau karena dia yang tidak bisa atur waktu, aku rasa itu yang harus diperbaiki. Jadi sebetulnya pola hidup yang sehat itu apa? Tidur yang cukup. Tidur cukup. Makanan harus dijaga lah ya. Maksudnya makan jangan sembarangan. Sehat sih menurutku sih. Makan yang sehat. Iya. Cuma kan kita tahu lah ya makan sehat itu kan gampang-gampang susah ya. Iya. Sebenarnya kebiasaan aja, Kebiasaan sih. Dan aku setuju ya, kemarin sempat ngobrol juga sama ahli gizi. Di Indonesia tuh sebenarnya makanannya sehat-sehat. Sebenarnya iya sayuran sih. kita dan semuanya nggak mahal ya. Sebenarnya kita bisa dapetin di pasar mahal. semua. Betul. Ya kan, bikin bumbu sendiri gitu. Makan sehat, tidur cukup. Terus tadi apa? Nggak boleh merokok. Ya jelas itu. Itu udah jelas. Nggak jelas-jelas juga, orang banyak yang tetap ngerokok. Kalau kita ngeliat anak muda zaman sekarang kan, apalagi vape ya, rokok itu buat mereka kan biasa, udahlah gue masih muda, udahlah paling nanti efeknya pas umur 60-70 tahun. Karena orang tuh biasanya tidak langsung switch ke hidup sehat sampai dia merasakan sesuatu yang tidak enak. Bener nggak? Iya. Ya wajarnya manusia lah ya. Iya. Manusia kalau dia belum kena tuh kayaknya nggak akan berhenti gitu. Jadi pengen tahu ini biar teman setia dan yang muda-muda pada dengar atau yang masih ngerokok, apa sebahaya apa rokok dan vape? Rokok dulu ya. Rokok itu udah jelas dia meningkatkan risiko penyakit jantung. Udah jelas tuh. Rokok itu ya mungkin kalau kita bilang rokok itu satu faktor yang utama ya. Dan memang tentu saja orang akan bilang, loh kok orang ada yang tidak kenapa gitu. Ada orang yang sehat-sehat aja walaupun dia merokok. Udah bener. Pasti. Itu papa saya, opa saya, kungkung saya, buyut saya, semua ada aja pasti begitu yang bilang. Coba aja lihat di komen, nanti pasti ada di situ. Defensif terus ya? Pasti ada di situ. Ya memang tidak semuanya sih. Sama kayak kita bilang, ya tidak semua sih orang kalau nggak pakai seatbelt terus kecelakaan, ya nggak juga. Ya. Tapi itu kan meningkatkan risiko gitu kan. Kalau kamu misalkan pakai naik motor, pakai helm, ya pasti kalaupun kamu jatuh, ya lumayan lah dibanding nggak pakai sama sekali gitu loh. Ya sama seperti ini sebenarnya sih itu risiko meningkat ya, ngapain kita nambah risiko, orang kita nggak pakai itu aja pasti makan gorengan, makan apa mungkin hipertensi ya nambah banyak kan. Nah kalau orang merokok aja itu cukup bikin orang serangan jantung. Sebagian besar pasien-pasien saya yang muda-muda yang serangan jantung usia 30-an itu sebagian besar merokok. Jadi ya kita sudah tahu itu salah satu hal yang pasti jadi faktor risiko kenapa kita harus lakukan gitu. Iya. Ini umur 30-an tuh ya guys, dengar. Oke. Apa bedanya rokok dan vape? Karena ada yang bilang, enggak, gue udah gak ngerokok kok, tapi vape. Oke, nah. Ini kan bingung ya gimana ya jelasin. Nah ini unpopular opinion, tapi kalau TS bersedia untuk dimuat, nggak diedit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, unpopular opinion, sebenarnya mungkin vape memang lebih aman dibandingkan rokok. Lebih aman ya, bukan berarti tidak bahaya. Ya, tapi mungkin memang lebih aman. Karena vape ini kan sebenarnya dia punya isi, atau kita sebut secara umum rokok elektronik. Isinya kan sebenarnya mungkin tidak sebanyak rokok yang biasa. Ya mungkin loh ya, karena kita nggak tahu isinya apa. Nah persoalannya memang adalah, kemarin kan aku S3 doktorku itu aku meneliti mengenai rokok elektronik. Nah untuk mencari rokok elektronik liquidnya, cairannya yang memang isinya itu jelas gitu, apa isinya, itu memang tidak terlalu mudah. Karena sebagian ada yang tidak mencantumkan isinya apa. I see. Jadi kita nggak tahu tuh isinya apa sebenarnya.
Oke. Nah, tapi secara umum rokok elektronik walaupun dia bilang mereka defensifnya gini kan, itu memang tidak dibakar, itu kan bukan asap, itu uap aja. Nah, atau itu cuma cairan yang menguap aja sebenarnya. Nah, itu sebenarnya tetap ada respon inflamasi atau peradangan kalau memang mereka masuk ke dalam peredaran darah kita. Kita hirup, masuk di paru-paru, masuk peredaran darah, nah itu tetap bisa bikin pembuluh darah itu jadi rusak. Nah, itu kita lihat langsung bisa karena pembuluh darah itu kan harusnya ada lapisan yang bisa bikin dia elastis, fleksibel lah. I see. Nah, ketika diberikan exposure dengan rokok elektronik, dia bisa menjadi radang. Jadi akhirnya itu yang menimbulkan risiko terjadi penyumbatan, penyempitan, kerusakan pembuluh darah di masa depan. I see, oke. So sebetulnya tadi ada beberapa hal yang aku tangkap. Bahaya kalau kita tidak tahu kandungannya apa. Ya bahaya. Sebenarnya vape Sebetulnya. itu memang yang saya bilang adalah dia mungkin tidak lebih berbahaya daripada rokok, itu benar. Tapi tidak berbahaya itu tidak benar. Ya, jadi vape tetap ada bahayanya. Iya, iya. Intinya tidak direkomen lah, biarpun Tidak direkomend tetap sebenarnya. tetap nggak direkomen. I see. Ada nggak kasus-kasus yang Vito harus hadapin karena nih orang nge-vape kan mungkin sesuatu yang ekstrim akan efeknya akan lebih cepat ya, akan lebih terlihat gitu. Ada nggak yang karena orangnya nge-vape aja terus akhirnya kelihatan di jantungnya atau gimana nggak sehat jadinya? Nah, memang vape itu kan bukan kayak di ronsen terus kelihatan ada gitu kan. Memang nggak selalu begitu memang. Karena kan kalau lihat pembuluh darah kan ukurannya kecil banget. Mana bisa kelihatan sebenarnya. Jadi dia cuma bisa kita lihat biasanya kalau kita ukur kayak semacam USG pembuluh darah, kadang-kadang kita bisa lihat tuh ada ini ada pengapuran misalnya. Atau sebenarnya langsung aja kejadian, misalkan waktu kemarin yang kejadian pasien 28 tahun itu kan saya nanya ulang-ulang karena saya penasaran lihat, saya bilang Anda nggak gemuk loh, saya bilang Anda olahraga, rajin olahraga. Terus aku tanya ada kolesterol, ya dia bilang saya nggak pernah periksa, dia bilang ada darah tinggi, oh itu sih nggak pernah, dia bilang gitu. Terus kamu ngerokok nggak? Enggak. Nge-vape ya? Terus dia bilang iya saya nge-vape. Jadi cuman itu satu-satunya tersangka saat ini gitu. Oke, itu satu-satunya penyebab lah ya penyebab dari lifestyle-nya dari yang lain-lain, iya. Padahal dia sebenarnya nggak gemuk, dia juga olahraga gitu ya. Yeah. Oke, tapi kita nggak tahu apakah ada penyakit lainnya. Ada penyakit lain kita nggak tahu. Nah, cuma tersangkanya sih itu. Nah, sekali lagi kalau kita balik, apakah vape ini aman? Saya jawab tidak. Vape tidak aman. Karena vape itu memang bukan berarti tidak ada bahaya sama sekali. Ada potensi dan risiko bahaya. Nah, jadi kalau ditanya, dokter rekomen nggak vape? Ya jelas enggak gitu. Kecuali memang ada orang yang berusaha berhenti merokok dengan cara nge-vape sebagai bridgingnya. Jadi dia berhenti merokok biasa, lalu dia pakai vape dulu, nanti setelah 3 bulan, 6 bulan dia berhenti. Karena dia mengurangi nikotinnya. Nikotinnya kan bisa dikurangi, dia beli liquidnya aja yang kurang nikotinnya. Lama-lama berkurang. Jadi ketergantungan dia berkurang juga. Ketergantungan dia berkurang, dia bisa melawan rasa keinginan untuk merokok. Baru dia akhirnya selesai. Jadi kayak untuk menyapih aja. Nah, tapi persoalannya kalau dia memakai ini sebagai rokoknya dia, atau mulai merokok dengan nge-vape, itu yang saya tidak rekomendasi. Jadi ini semua ya tadi harus lihat konteksnya maksudnya. Oke. Do you, I don't know ya, ini based on your experience, mungkin lihat pasien, lebih baik gradually mengurangi atau lebih baik cold turkey aja, stop? Nah, justru lebih gampang yang mana biasanya? Nah, saya lihat pasien-pasien yang cerita sama saya, kan saya nanya kan, gimana caranya berhenti ngerokok? Terus dia bilang katanya lebih enak langsung berhenti aja katanya. Lebih bantu langsung udah aja berhenti, nggak usah, karena all about mindset sih menurut dia. Kalau dia tahu bahwa rokok ini jelek buat tubuh dia dan vape juga sebenarnya tetap punya bahaya buat dia, ngapain, itu nggak worth, dia bilang. Jadi ya berhenti aja. Yang kedua mereka bilang ini, abis ngerokok biasa, ngerokok nge-vape menurut dia tidak enak katanya. Jadi mendingan berhenti aja lah udah, katanya langsung. Harus berhenti total lah ya gitu loh, benar-benar. Oke, tadi kan sempat ngomong ada yang pasien 28 tahun sebenarnya nggak gemuk, sekolah olahraga tapi tetap bisa serangan jantung. Cuma kalau kita lihat ada, bukan myth lah ya, kita suka speculate, orang yang gemuk lebih higher risk of serangan jantung. Itu benar? Atau serangan jantung sebenarnya tidak mengenal bentuk badan berat badan gitu? Benar kalau orang lebih gemuk, orang yang obesitas maksudnya ya, orang yang obesitas memang lebih berisiko serangan jantung, itu benar. Itu menjadi masalah saat ini menurut saya sih. Nah, jadi tadi kita balik lagi tadi masalah yang tadi Marian bilang bahwa kenapa sih anak muda zaman sekarang selain pola kerja yang menurutku yang gampang membuat orang jadi penyakit jantung, itu salah satunya adalah obesitasnya juga. Banyak sekali orang yang kita lihat sekarang memang ya obesitas gitu. Satu sisi banyak yang olahraga, satu sisi banyak yang obesitas. Karena angka obesitas meningkat loh. Pernah tahu surveinya ternyata tuh 30-an% orang Indonesia tuh obesitas. Orang Indonesia 30% itu gede banget loh. Gede. Dan orang Asia itu kalau
obesitas itu nggak kayak orang Kaukasia ya, orang Amerika lah. Dia kan gemuk-gemuk semua. Orang Asia itu ciri khasnya biasanya obesitas itu kurus, perutnya doang buncit. Oh, itu udah obesitas? Obesitas sentral namanya. Oh. Jadi kalau laki-laki lingkar perut di atas 90 cm, kalau perempuan di atas 80 cm, itu obesitas. Coba diukur, kita ukur. Di atas 80 cm perempuan, di atas 90 cm kalau laki-laki. Iya. Coba nanti kita ada measuring-nya. Yang di sini sih kayaknya nggak ada yang obesitas sih, amin mudah-mudahan ya. Oh, jadi obesitas pun nggak harus satu badan gemuk ya, tapi perut buncit pun bisa obesitas. Iya. Jadi itu namanya obesitas sentral dan itu faktor risiko utama orang penyakit jantung. I see. Dan dulu kan orang suka bilang obesitas ini nanti hati-hati loh, nanti kamu kena penyakit. Lah, obesitas itu sendiri penyakit. Obesitas adalah penyakit. Iya, betul. Karena kan itu hasil dari pola hidup yang tidak sehat kan. Iya, dan obesitas itu memang dia sendiri karena dia bikin sel radang masuk ke pembuluh darah, bikin pembuluh darah rusak tuh bisa juga. I see, oke. Nah, ini ada satu lagi, ini titipan pertanyaan ya. Katanya spekulasi, kalau orang sering dikagetin bisa jantungan, itu benar? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Nggak ada hubungannya dong? Enggak. Pernah nggak ada case kayak gitu? Dikagetin. Pernah ada case dia lagi nonton bola, terus aku ingat waktu itu pertandingan Persib Bandung, lagi nonton bola, Persib nyetak gol, dia kaget, mungkin euforia langsung. Oh ya? Serius? Kolaps dia? Kolaps. Dia yang jaga pertandingan, jadi kayaknya mungkin kaget karena, weh gitu semua orang gitu. Oh my Kolaps. God. Dan bukan waktu itu uniknya waktu itu jadi 2 orang langsung. Jadi satu datang nih. Iya. Satu datang, kenapa? Tadi tiba-tiba waktu nyetak gol langsung begitu. Satunya lagi, loh ini juga sama dia juga katanya. Jadi berdua. Oh, yang ngagetin satu stadion soalnya. Satu stadion kan, bayanginnya tiba-tiba gitu kan. Jadi kaget banget tuh gitu. Kayaknya. Anyway, tadi kan tadi Vito sempat mention tentang you have a sub specialist in varices. Iya. Kalau dijelasin ke mungkin penonton-penonton yang tidak ngerti medical terms itu ya, varises itu sebetulnya apa? Apa sih sebenarnya penyakit varises? Varises itu sebenarnya penyakit pembuluh darah. Oke. Jadi yang orang lihat di luar pembuluh darahnya biru kayak cacing, nah itu Biasanya sebenarnya di kaki biasanya. Itu pembuluh darah yang memang meradang. Pembuluh darah itu memang meradang, tekanannya tinggi sehingga dia seperti cacing bentuknya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah penyakit pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah varises itu adalah pembuluh darah vena, pembuluh darah yang mengalir dari kaki naik ke jantung. Kan jantung kita ini kan dia seperti pompa. Mompain ke semua badan Ke kan. semua tubuh. Nah, dia pompa ke seluruh tubuh sampai termasuk ke kaki. Nah, dari kaki dia harus kembali lagi dong ke atas. Kan darahnya sama. Iya. Harus balik lagi. Nah, ketika dia balik lagi itu melalui pembuluh darah vena namanya. Oke. Nah, pembuluh darah balik ini kalau dia ada masalah, radang, ada bekuan darah, sumbatan pembuluh darah, pernah ada tadi kerusakan katup di pembuluh darahnya, nah itu jadi tekanannya tinggi, makanya jadi bentuknya jadi seperti cacing dan warna biru. Jadi itu yang biasanya kita lihat, biru apa hijau ya? Kadang-kadang Ya, biru, biru, hijau, kadang kehijauan ungu. ya, ungu. Oke. Ungu-unguan, ya. So, bahayanya apa kalau itu? Nah, itu bisa timbul ada namanya pembekuan darah ya, superficial venous thrombosis. Jadi ada trombosis itu kayak clot gitu, pembekuan darah. Udah gitu dia bisa radang pada kulit. Jadi kalau kulit rasanya kok suka cepet gatel nih. Nah, itu biasanya tuh sebenarnya gatal itu mulai radang sebenarnya, atau warna kulitnya berubah warna coklat, atau dia jadi luka malah. I see. Nah, lalu gitu yang lain juga yang tidak nyaman ya, orang rasa pegel. Oh, kakinya sempat bengkak. Jadi kalau lagi travel, nah ini travel secret nih. Biasanya kalau lagi di pesawat biasanya, kok jadi bengkak nih kaki nih. Nah itu sebenarnya itu gangguan vena itu. Oh, tapi kan nggak biasanya harus parah. Karena kan kita biasa lah kalau misalnya harus terbang jauh, let's say ya, dan nggak duduk yang flat ya. Iya. Kan pasti bisa pegel kan? Iya, pegel. Karena kebanyakan posisi duduk. Iya, pegel iya, tapi kalau bengkak harusnya enggak. Oh. Nah, jadi kalau bengkak itu berarti okay. nggak normal. I see, oke. Nah, penyebabnya apa? Maksudnya apakah dari lifestyle juga? Apakah itu genetik atau apa? Ya, ada memang varises karena genetik. Tapi sebagian yang lain sebenarnya karena pola hidup juga sih. Jadi dia misalkan ya, dia bukan kayak Marian yang marathoners ya. Travel marathoners beda lagi problemnya. Travel tapi rajin olahraga sih lain ya, nggak apa-apa gitu ya. Ada juga yang travel aja dan mungkin dia tidak menjaga berat badan. Obesitas salah satu faktor utama juga. Jadi obesitas ini keterkaitannya kuat dengan jantung dan dengan varises. Makanya kenapa varises ditangani oleh dokter jantung yang subspesialis gitu di bidang itu. Karena memang keterkaitannya itu tadi, dia secara anatomi dan juga secara faktor risiko ya, obesitas. Orang obesitas tekanannya tinggi, jadi dia naiknya susah. Itulah kurang lebih logika gampangnya gitu. Tapi kalau varises itu curable kan, bisa di-treat? Ya, kita bisa treat varisesnya kalau dia sudah sampai komplikasi yang berubah warna kulit dan juga sampai luka,
memang kulitnya nggak bisa berubah lagi. Kulitnya nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah, tapi varisesnya bisa di-treat. Oke, untuk melancarkan peredaran darah masih ada treatmentnya. Masih ada treatmentnya, bisa. I see, oke. Yang paling parah tuh apa varises? Itu yang pernah ditanganin iya. mungkin sama Vito. Nah, jadi sampai pembuluh itu kan sampai nonjol-nonjol banget kan. Jadi varisesnya bukan yang cuman ungu-ungu biru itu, tapi bengkak. yang sampai nonjol ya, bengkak-bengkak itu. Oh. Jadi kan uratnya benar-benar kelihatan tuh pembuluh darahnya sampai nonjol keluar lah, iya. kayak sosis jadinya. Jadi bukan cacing lagi, sosis, jadi sosis kan. Itu kan warna gede banget. biru lagi nonjolnya enggak? Dia udah nggak biru lagi karena soalnya kan dia nonjol banyak banget. Jadi kalau biru itu kan biasanya yang kecil-kecil masih, yang halus-halus. Nah, ini udah gede banget tuh. Jadi kayak sosis jadi malah. Sosisnya numpuk-numpuk banyak. Nah, dalam sosis-sosis itu ada bekuan darah banyak. Jadi kita mesti treat banyak macam ya. Jadi kita kasih obat dulu kita bisa kasih tutup namanya ablasi, kita bisa dengan EVLA, lasers, radiofrekuensi dan macam-macam kita bisa lakukan. Terus udah gitu orang ini karena untungnya sih dia juga masih relatif muda, jadi ya dia juga relatif bisa tahan dengan segala macam obat dan lain-lain. Dia masih sebenarnya cukup sehat sih badannya, cuma itu aja masalahnya. Gitu ya. Iya. Serem ya juga ya kalau bisa sampai bengkak, sampai sosis-sosis gitu ya? Iya, sosis. Jadi bukan cacing urat-urat lagi, tapi memang kayak sosis gitu, besar-besar gitu dan numpuk-numpuk ya. Jadi I see. Ya. Oke. Tapi ya anyway itu bisa di-treat sih sebenarnya. Iya, tadi ngomong-ngomong olahraga ya, kalau overtraining atau olahraga berlebihan berbahaya juga nggak untuk varis? Apakah itu menjadi salah satu faktor penyebab varises? Nah, menarik nih. Sebenarnya overtraining itu sendiri kan masih jauh batasnya dari tubuh kita. Tubuh kita sebenarnya cukup kuat sih. Jadi sebenarnya terkait varises ataupun jantung ya, sebenarnya overtraining itu masih jauh. Nah, tapi mungkin yang disebut overtraining harusnya mungkin karena dia mungkin salah latihannya, mungkin nggak pakai supervisi, atau mungkin dia berlebihan bebannya di tempat di mana dia sebenarnya tidak harusnya segitu ya, kurang restnya. Untuk varises sendiri sebenarnya sih enggak sih. Justru kalau orang yang rajin olahraga jalan harusnya risiko varises lebih kecil. Nah, ketika dia ada orang yang rajin olahraga punya varises ya biasanya genetik. Memang dia udah punya aja sih memang. I see. Yeah. Oke. Nah, di TikTok sama di Instagram Evita juga kali banyak ya. Banyak video menunjukkan penyembuhan varises yang disuntik langsung hilang, itu benar? Oh iya benar. Ada yang disuntik iya. Kalau yang kecil-kecil bisa disuntik. Oh, yang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Kalau yang besar sih nggak bisa disuntik. Tapi apakah itu temporary? Apa akan muncul lagi? Ya, dia bisa muncul lagi memang karena kan ada faktor aging juga. Jadi ada orang yang genetiknya gampang aging, sama seperti kan ada orang yang masih muda ubanan gitu misalnya. Ya itu memang ya bisa aja memang dia lebih gampang punya varises di usia muda. Jadi ketika habis suntik mungkin dia muncul di tempat lain mungkin. I see, oke. Dan ya gitu. Nah, kalau sebenarnya sih sekarang kan juga ada yang bukan disuntik sebenarnya tapi masuk kayak semacam jalur infusi ya. Jadi sebenarnya ada berbagai macam terapi sih. Aku nggak tahu yang dilihat yang mana, tapi ya itu ada berbagai macam terapi sebenarnya. Macam terapi dan treatment lah ya. Iya. Nah, ini menarik sih sebenarnya, aku juga pengen. Kalau di daerah itu kan fasilitas kesehatan terbatas, terutama untuk spesialis ya. Iya. Menurut Vito, solusi paling realistis untuk orang yang nggak di kota besar itu gimana caranya bisa dapat penanganan jantung yang terbaik? Oh, oke. Nah, sekarang sebenarnya pemerintah itu punya cek kesehatan gratis sih sebenarnya. Jadi mereka bisa cek kesehatan mereka sebenarnya ketika mereka ulang tahun. Ini beneran udah kejadian ya? Udah beneran, ya. Aku nggak tahu nih berkaitan apa enggak, tapi sempat ngomong waktu itu kan Raditya Dika sempat bilang bahwa saya tuh selalu kalau lagi ulang tahun saya menghadiahi diri sendiri nge-check up gitu. Dia ngomong gitu pas kemarin aku podcast sama dia. Nah, itu sih benar ya. Mary juga gitu ya. Nah, itu menurutku sih hal yang benar, tapi ternyata entah kenapa pemerintah juga melakukan hal yang sama. Mereka juga bikin cek kesehatan di orang yang ulang tahun sebagai hadiah lah gitu mungkin ya. Itu bisa dimanfaatkan. Lalu kalau mereka partisipan JKN atau BPJS, mereka bisa sih ada namanya pemeriksaan di level fasilitas primer. Puskesmas itu bisa pemeriksaan. Menurutku sih terjangkau pada semua orang yang punya sih, dan itu cukup gampang sih sebenarnya dijangkau. Lalu mengenai jantung sendiri, sebenarnya kita sendiri sudah tahu bahwa memang dokter jantung cuma 2.000 saat ini ya, akan terus bertambah sih harusnya. Tapi di setiap provinsi sebenarnya hampir setiap provinsi sebenarnya sudah ada sih. Ya, jadi sebenarnya memang yang perlu pemerataan ya benar. Di kota-kota yang lebih kecil minimal mereka bisa pergi ke tempat yang sebelahnya mungkin provinsi sebelahnya atau kota sebelahnya yang lebih besar untuk bisa pemeriksaan jantung yang lebih detail lagi kalau memang diperlukan. Tapi memang butuh travel ya, butuh commute ya, kalau memang nggak ada rumah sakitnya ya kan, mau nggak mau iya sih mungkin ya. Kalau dilihat-lihat sebenarnya sekarang untungnya sih NTT rumah sakit di Nusa Tenggara Timur udah ada dokter jantung, di Papua, di Ambon sih sudah ada juga dokter jantung, walaupun memang mungkin tidak sebanyak di Pulau Jawa ya. Iya. Kan dulu bukannya sempat pernah ya kerja praktek di daerah ya? Iya bener. Bener nggak? Waktu itu kemana? Ke Nusa Tenggara Timur. Oh, ke NTT ya. Tapi
Udah lama banget sih. Iya, itu kan kalau nggak salah satu syarat abis dari dokter umum kan untuk Iya. untuk sempat spend berapa lama lah gitu kan di daerah-daerah terpencil kan. Iya. Dulu sempat memang waktu itu sebenarnya lebih ke panggilan sih, karena aku pikir aku pengen pernah melayani di tempat terpencil gitu kan. Waktu itu aku berpikir kalau di dokter jantung kayaknya sih di tempat kecil kayak susah ya, karena soalnya kan nggak ada alatnya. Jadi tapi saya pernah pengen mengabdi di sana gitu. Jadi karena itu saya ke NTT, Nusa Tenggara Timur. What was the experience? Seperti apa? Wow, itu Nusa Tenggara Timur itu tempat yang indah, orangnya baik-baik. Orangnya baik-baik. Tapi memang di sana lihat mobil jarang ya. Karena waktu itu di Nusa Tenggara Timur itu di Atambua, itu Atambua tuh dulu tuh 8 jam dari Kupang naik bis dulu. Dari Kupang 8 jam naik bis, terus dari Atambuanya sendiri sejam baru masuk ke tempatku itu. Jadi kabupaten terkecil lagi ya. Nah, itu kayak mungkin lihat mobil 2 kali sebulan kali. Oh, yeah. Jarang banget nih pokoknya. Dan itu memang tempatnya sangat sederhana, banyak orang yang malaria di sana dibanding yang sakit ya, banyak yang malaria di sana. Di sana itu ya menurutku sih memang masih butuh sih dokter ada di sana nantinya. Oke. Ya. Nah kalau misalnya pengen tahu deh kalau di NTT gitu dari yang Vito udah lihat, kan biasanya orang-orang tuh punya masalah kesehatan berbeda-beda tergantung mereka tinggal di mana ya. Jadi yang paling besar itu malaria. Ada lagi? Ada yang hubungannya dengan jantung juga nggak dulu di NTT? Oh ya ada, darah tinggi banyak. Darah tinggi ya? Iya, darah tinggi banyak. Darah tinggi itu juga dari makanan juga ya? Makanan, makanan, exercise, terus ya itu banyak sih memang. Lalu mereka kan memang tidak teratur makannya. Tapi ini ada hal yang menarik nih. Jadi waktu itu ya anggaplah sebagai seorang dokter muda lulusan kota gitu kan, datang ke tempat yang sangat terpencil. Nah ini tandanya bahwa datang, aku bilang, gimana Pak? Aduh Pak, darah tinggi Pak. Bapak mesti atur. Pak, cuma makan jangan terlalu banyak Pak, gitu kan. Terus dia, Bapak, makan jangan terlalu banyak. Kasih dikit sih makannya, dokter, saya makan 1 kali sehari sudah cukup nih, gitu dia bilang. Udah untung saya makan 1 kali sehari. Oh ya benar ya gitu. Kayaknya mindset kita harus berubah karena memang ya beda orangnya kan. Ya ada orang juga mungkin dikasih obat, terus dia ternyata, Papa kenapa nggak minum obat gitu kan? Terus dia bilang, kita jual tuh obat karena kita mau makan. Nah coba bayangkan. Itu kan sedih banget kan. Iya sedih. Jadi ternyata itu bisa makan aja udah bagus. Iya, karena mereka ya nggak semuanya ternyata cukup makan. Ya obat tidak diminum karena dia mau kasih beli makanan. Jadi kan ya kasihan juga. Ya mau gimana ya, kita bingung juga mau ngomongnya. Nah ini kita kan kemarin satu dunia mengalami suatu medical pandemic ya. Oh yes. Iya. Pandemi kesehatan lah itu selama 2 tahun kita merasakan merasakan efeknya sebagai dunia gitu loh. Menurut Vito ada yang berubah nggak dari pola hidupnya orang Indonesia semenjak pandemi? Ada online. Dari offline ke online. Online ya. Cuma apakah case tambah banyak yang dilihat, case untuk jantung specifically atau malah dikit? Tapi yang kita lihat banyak orang lebih olahraga ya. Menurut saya sih ya, hal yang bagus adalah orang lebih sadar olahraga sih. Orang yang tadinya nggak pernah olahraga sama sekali jadi bisa ikut maraton gitu kan. Itu keren banget sih menurut gue ya. Terus udah gitu orang yang biasanya tadinya mungkin kerjanya nggak beratur jamnya, termasuk saya juga dulu sebenarnya mengaku bahwa sebagai dokter tuh kadang kita kerja nggak beraturan jamnya. Memang ya satu sisi memang ada yang karena kewajiban, satu sisi memang sebenarnya mungkin ya lupa aja mungkin. Karena memang aku pikir memang ya ternyata setelah itu kita bisa atur waktu, ternyata time with family itu ternyata sangat berharga. Udah gitu, oh ternyata kita memang iya sih olahraga tuh enak juga kalau rutin. Pasien-pasien aku ternyata enak kan Pak olahraga Pak? Iya, baru nyadar ya. Terus karena fasilitas online ini, tapi satu sisi ada juga orang yang jadi ketagihan nih. Online rapat, nonton video, nonton apa aja segala macam sampai malam kan, jadi begadang. Sering sekali saat ini orang jadinya tiap malam tuh tidur nggak cukup. Bukan karena kerjaan, tapi karena nonton. Ya ini kebiasaan non wajib malah ya gitu. Dan seringnya malah sosial media kan, scrolling juga kan. Menurut saya sosial media sekarang jadi problem untuk lansia juga. Banyak lansia yang sampai malam tuh scrolling sosial media loh. Iya. Makanya tiap hari kalau nonton cek tensi segala macam, saya bilang, Ibu kenapa tensi kok tinggi terus ya? Dia bilang. Terus suaminya bisa bilang, itu Dok sampai malam scrolling terus gitu. Sampai malam dia itu salah satu kontributor juga. Jadi ya ada bad side, ada good side-nya sih. Iya. Ini ngomong-ngomong sosial media ya kan, kalau kita lihat di online banyak sekali tips-tips medis kesehatan. Oh iya betul. Kan? Ya. Bahaya kalau ini yang menyampaikan juga nggak kredibel, ya kan? Atau misalnya
Apalagi kalau kita ngelihat orang-orang tua ya, paling suka forward-forward di WhatsApp ya. Iya benar. Info-info apapun itu, berita politik lah, berita kesehatan, dan mereka tuh percaya loh by the way ya. Mereka tuh percaya dan nggak tahu ini hoax atau enggak gitu. Nah ini taunya dari mana, bisa membedakan mana yang benar mana yang enggak, kan kita nggak mau dapat informasi yang salah, terutama ada hubungannya dengan kesehatan. Ya kalau aku sih selalu yang pertama aku lihat orang yang ngomong harus kompeten ya. Ya sama sih, maksudnya kalau advice yang aku lihat juga orang-orang ya harusnya kompeten lah orangnya. Ya mungkin kompeten itu artinya dia ketika memberitahukan itu ya tentu latar belakangnya apa. Yang kedua ya kita lihat juga dia sumber dari mana nih. Karena soalnya aku lihat banyak sekarang yang dia ternyata ya ngomong untuk dirinya sendiri, itu nggak apa-apa. Jadi satu sisi aku appreciate bahwa banyak orang yang bisa ikut menyebarkan pola hidup sehat, dan aku sangat senang sebenarnya untuk itu. Tapi ada yang mungkin ada udang di balik batunya nih, ternyata dia jualan apa gitu misalnya. Jualan sesuatu dulu, dia ngomong sesuatu yang menurut saya sebenarnya tidak terlalu tepat gitu ya, tidak terlalu benar, dan apalagi kalau ada yang salah sama sekali itu bahaya tuh. Nah memang sulit untuk bisa menyampaikan itu. Nah tips dari saya adalah coba konfirmasi lagi. Kan kita bisa konfirmasi ulang kok. Jadi misalkan dapat kabar seperti ini, coba konfirmasi lagi sama orang lain. Karena memang menurutku nggak semua salah kok. Ada juga yang benar. Jadi walaupun dia bukan dokter lah ya. Tapi aku lihat, oh dia ternyata penggiat olahraga. Dan aku lihat, oh ya bener kok yang dia bilang. Ada beberapa yang aku follow juga malah. Soalnya mesti dia kasih bagikan tips-tips. Misalnya gimana nih angkat beban yang bagus untuk manula gimana. Gimana kalau angkat beban yang baru pemula gimana gitu kan. Terus dia kasih tips, saya kalau makan gini loh resep masakannya. Saya tiru juga kadang-kadang, oh ya ini bener nih. Kalau dia masakannya gini bener nih, kalau sehat nih gitu ya. Boleh jadi, juga. Cek aja, double check kali ya. Double check sih latar belakang ini orang dan apakah informasi benar atau enggak sebelum kita menyebarkan gitu ya. Dan double check ke yang memang kompeten. I see. Ya, kadang-kadang pasien nanya sama saya kan, kadang-kadang pasien nanya, dok ini bener nggak? Saya bilang, oh ya ini bener bu, gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Iya ya, serem juga sih soalnya ya kalau salahin. Dan bisa AI juga loh. Iya bener. Bisa bohong juga dari AI. Iya betul. Suaranya, mukanya mungkin dokter gitu, cuma bisa juga dia nggak pernah ngomongin itu, cuma dibikin, itu juga bahaya banget. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan titipan lagi katanya. Kemarin kita sempat ngobrol sama spesialis ahli gizi. Dia kebetulan spesialis ahli gizi untuk atlet-atlet nasional. Dan dia kemarin bilang, oh lebih bagus olahraga pagi atau olahraga malam. Itu ada efek nggak di jantung masalah olahraga pagi dan malam? Terutama kita tinggal di Indonesia yang polusi udaranya lumayan seru ya. Ada efek nggak di jantung? Karena I feel kayak every morning when I run, aduh itu abu-abu gitu. Kalau udah abu-abu aku nggak mau mikirin, karena mau nggak mau aku harus lari. Kalau nggak lari nggak latihan. Betul. Cuma I don't really breathe dalam loh. Jadi ditahan-tahan nafasnya. Iya. Betul sih memang. Aku juga concern soal itu karena memang polusi udara itu salah satu faktor risiko penyumbatan pembuluh darah. Jadi memang gitu, dan memang lebih baik sih kalau mau lari pagi-pagi banget sih. Kayak tadi aku pagi lari jam 5 sih karena mesti kesini lebih awal, jadi ya aku pagiin olahraganya. Biasanya nggak sepagi itu. Jadi jam 5 udah lari duluan. Nah tapi memang itu lebih baik sih kalau emang mau larinya menghindari polusi udara ya lari pagi-pagi. Lebih pagi. Ya. Terus kalau misalkan tadi ngomong soal lari malam, sebenarnya malam itu ya memang pasti idealnya olahraga pagi sih. Tapi malam itu bukan berarti nggak boleh juga, karena kan ada orang yang kerjaannya sibuk ya kalau malam mungkin ya ada yang lihat kalau lihat di Instagram, ini pengalamanku sebagai udah korporat jam 3 pagi sudah bangun ya, kayaknya lari jam 2 kan mungkin kan. Atau dia masak gitu kan jam 4 pagi udah beli bahan makan udah siapin buat kios gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi dia malam olahraga. Ya it's okay sih malam olahraga. Mungkin olahraganya diatur aja supaya nggak deketan dengan jam tidur. Buat jantung sih oke aja sih sebenarnya. Nah ini kalau dari pengalaman dari mungkin pasien atau mungkin based on your studies gitu ya, gejala penyakit jantung yang paling sering diremehin oleh orang. Padahal serius, tanda-tandanya apa? Karena ada orang kan nggak tahu symptomsnya apa. Ya, cepet capek. Cepet capek. Iya, cepet capek itu orang kadang nggak sadar karena satu orang anggap itu usia. Jadi mereka bilang kok saya cepet capek, tapi kayak mungkin usia. I see. Nah, jadi tuh sering sekali membuat orang tidak sadar bahwa itu adalah sebenarnya gejala penyakit jantung. Satu bisa aja dia lemah jantung, jantungnya membesar sehingga dia lemah jantung. Yang kedua memang ada sumbatan pembuluh darah jantung, itu cepat capek juga. Nah biasanya yang paling faktor risiko itu adalah manula. Satu, yang kedua perempuan. Perempuan, dan yang ketiga orang diabetes ya. Nah perempuan ini entah kenapa sangat-sangat terpinggirkan dalam hal penyakit jantung, karena mereka sendiri menganggap bahwa kayak perempuan nggak mungkin sakit jantung deh gitu. Itu kan sakit laki-laki, padahal enggak. Pada kenyataannya perempuan ini penyakit utamanya sakit jantung. Masa? Iya. Ya kira-kira kan orang biasanya pada mikir, oh kalau perempuan itu
payudara atau jalan lahir ya, serviks misalnya. Orang lupa bahwa ternyata paling tinggi itu angka penyakit jantung. Terutama setelah menopause ya. Iya. Kalau perempuan biasanya sebabnya apa? Sumbatan pembuluh darah jantung. Oh, karena kesumbatan pembuluh Iya, darah. kalau setelah menopause ya. Karena hormonal changes Hormonal juga. changes sudah berubah, karena sebenarnya perempuan kalau ketika dia masih ada estrogen yang aktif, dia sebenarnya melindungi dari penyakit jantung. Pembuluh darah elastis, makanya biasanya perempuan anggap aja dia merokok atau makan sembarangan juga, tidak sehat juga, dia masih jarang tuh kena penyakit jantung di usia 40-an tahun. Tapi kalau dia masuk masa menopause, estrogennya udah hilang, udah mirip kayak laki-laki. Risikonya sama jadinya akhirnya. Nah, jadi manula perempuan tadi. Iya, jadi dia, umumnya penyakit jantung pada perempuan itu seringkali dia tidak merasakan seperti laki-laki. Laki-laki itu umumnya bisa sakit dada langsung, sakit dada, keringat dingin. Nah, kalau perempuan kadang cepet capek aja. Nah, itu seringkali underestimate. Mereka kadang pikir, sakit cuma cepet capek aja, kayaknya karena usia deh gitu. Atau sakitnya seperti nyeri lambung, kayaknya GERD-ku lagi kambuh nih gitu. Padahal itu mungkin gejala penyumbatan jantung atau serangan jantung. Padahal simple symptomsnya ya. Iya. Dipikir besok bisa, dan biasanya bisa hilang habis itu kan? Iya, memang justru kalau orang sumbatan jantung bisa hilang gejalanya. Jadi gejala nggak selalu sama gitu. Kan sumbatan nggak selalu 100%. Kadang sumbatan cuma 90% gitu. Atau cuma 70%. Jadi tidak selalu 100%. Jadi bisa hilang gejalanya. I see. Untuk ngecek gimana? What is the best way to check our jantung? Sebenarnya kalau pada orang yang sudah berisiko, apalagi sudah punya darah tinggi, dia sebenarnya harus minimal treadmill ya, dan bisa echo itu USG jantung. Treadmill test itu dia minimal bisa tahu bahwa kalau dia lagi sementara dia merasakan capek atau dia lagi aktivitas fisik tertentu, memang ini menimbulkan gangguan di jantungnya. Ada kelihatan sih di EKG-nya, kelihatan anomalinya, perubahan tensi dan lain-lain itu kelihatan sebenarnya. Nah, tapi memang treadmill test itu hanya 70% dari kemampuan untuk mendeteksi. Kalau memang dia indikasi, kita bisa rekomen untuk CT scan misalnya. CT scan EKG jantung. Cukup? EKG itu sebenarnya sangat superficial ya, basic banget sih sebenarnya sih. Iya, jadi kalau EKG itu sebenarnya kurang kelihatan sih, karena gini, faktanya adalah orang yang mau bypass, berarti kan udah sumbatan banyak tuh. Orang mau bypass, EKG normal bisa. Oh gitu. Iya. Jadi harus di scan CT scan ya, kalau mau kelihatan banget sebetulnya. CT scan pembuluh darah itu sangat kelihatan sih, dan akurasinya cukup tinggi ya. Karena kan banyak orang yang CT scan-nya calcium score aja. Sebenarnya calcium score juga sebenarnya masih kurang detail sih ya. Yang bagus tuh sebenarnya CT scan yang pembuluh darah yang umum. Memang tidak semua orang harus langsung CT scan sih. Karena kan lebih mahal juga. Iya, lebih mahal juga, nggak semua orang punya budgetnya. Dan juga memang secara indikasi medis kita biasanya lihat bertahap sih. Kita lihat dulu orangnya profilnya gimana. Ada orang yang risiko tinggi, misalnya diabetes, terus udah gitu orangnya perokok juga, kombonya banyak ya. Nah itu mungkin kita bisa lebih agresif untuk cek gitu. I see. Cuma sebetulnya ya mungkin mengenali symptoms dulu kali ya. Iya sih, symptomsnya itu kadang-kadang orang kan nggak sadar atau mungkin nggak tahu. Kayak contoh nih, aku ada teman 30-an tahun. Ini saya izin cerita karena dia juga bilang nggak apa-apa diceritain. Dia tuh datang 30-an tahun, 33 tahun dia waktu itu. Dia itu datang, dia bilang saya cepat capek. Mungkin kan tambah gemuk aja Pak Dokter gitu. Dia bilang gitu kan. Udah gitu aku cerita, so aku bilang coba kamu periksa jantung. Cek jantungnya udah besar ternyata. Membesar? Iya. Jadi cepat capeknya bukan membesar karena dia darah tinggi lama ternyata. I see. Jadi orang kalau darah tinggi lama, jantungnya tuh lama-lama makin besar. Karena dia jantung itu kan seperti otot. Otot kan kalau kita latih dengan barbel gitu kan, dia nanti membesar ototnya. Nah sama jantung juga gitu, kalau dia harus memompa melawan tekanan darah yang tinggi sedemikian lama-lama jantungnya membesar. Nah tapi kalau pada jantung itu kurang baik, karena jantung jadi kaku, lama-lama kalau membesar dia sampai pada titik di mana dia malah jadi lemah jantungnya, karena udah melebar kayak melar gitu jantungnya. Terus? Nah itu jadinya orangnya cepet capek terus kan, jadi bisa kerendam paru-parunya, isi paru-paru jadi air karena soalnya jantungnya ini kan berhubungan paru-paru. Jadi dia kakinya bengkak lama-lama, cepet capek terus, mungkin makannya capek atau ngomong aja capek, jadi nggak bisa ngomong satu kalimat full gitu. Nah itu karena kardiomegali, karena hipertensi. Kalau kayak gitu jantung membesar nyembuhinnya gimana? Nah itu kadang ada yang memang sebagian besar sih nggak bisa balik lagi memang. Nggak bisa balik lagi. Tapi treatment tapi bisa survive. Ada yang bisa kembali dengan obat-obatan. Jadi dengan obat-obatan ada yang respon dengan baik, dia kembali lagi. Jadi semakin cepat kita temukan dan semakin cepat dikenali, sebenarnya masih ada harapan untuk bisa kembali. Tapi sebagian besar kan datang itu terlambat. Nah itu makanya kita bilang kalau di-take lebih awal, mungkin lebih bisa kembali lagi normal. Ada yang nggak bisa kembali soalnya. I see. Aduh serem juga ya. Iya. Nah ini mungkin terakhir ya, beberapa last few questions.
ada kan kita sering dengar pasang ring gitu. Oh iya. Pasang ring jantung gitu. Iya. Jadi mungkin teman saya yang nggak tahu, jadi kita tuh jantung ada 3 kan ya saluran pembuluh. Saluran pembuluh darah yang besar, pinter ya. Iya, ada 3 kan saluran Iya, pembuluh darah yang pembuluh darah besar. utama ya. Iya, ya, benar. nah biasanya kan pasang ring ini ya mungkin dokter yang jelasin. Ini pengertian aku ya, pengen tahu bener apa enggak. Kan bisa tersumbat dengan lifestyle yang nggak bagus, tersumbat kan. Makanya habis itu ring itu dipasang ring terus dibalonin gitu, biar kebuka gitu kan. Ya, dibuka dulu baru dipasang ring. Ya, dan ternyata aku baru tahu kemarin siapa ya, aku ngobrol sama dokter apa, ada orang tuh bisa satu saluran bisa banyak ringnya. Iya, bisa memang lebih dari bisa. Satu. Aku pikir itu cuma 1. boleh 1, ternyata bisa lebih. Bisa lebih, cuma memang kita usahakan tidak sih sebenarnya. Iya. Memang mungkin bisa 2 lah atau. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kasus pasang ring ini seberapa besar dan apakah makin lama makin banyak? Waduh, banyak banget ya, udah nggak kehitung. Oh ya? Orang saya mungkin ribuan kali udah pasang kateterisasi jantung. Oh ya, udah sering banget. Udah sering banget. Di semua umur. Ya kebanyakan memang masih paling banyak sih 50 tahun ke atas lah ya. Okay. Memang sekarang kita tadi bilang 40-an kita nggak kaget, tapi memang lebih banyak 50 tahun ke atas lah. Dan memang itu makin banyaknya, coba kalau kita lihat aja di koran-koran banyak ya, itu kan bicara fakta ya. Memang beban terbesar BPJS kan ternyata penyakit jantung kan. Penyakit jantung ya? Jauh banget tuh angkanya berapa. Jadi memang benar-benar sangat banyak sekarang. Oke. Satu sisi memang ya mirisnya adalah kenapa harus jadi sampai seperti itu. Nah itu perenungan saya juga, kenapa saya jadi mikir, kenapa saya aktif untuk edukasi di media sosial. Karena waktu saya jadi dokter jantung dan saya berpikir, dulu waktu dokter muda, saya berpikir bahwa, saya harus saving life. Nah ketika saya udah menjalani, saya bilang, ini tiap hari orang serangan jantung. Tiap hari orang serangan jantung. Tiap hari. Tadi malam aja ada. Oh, ya? Jadi tiap hari ada orang serangan jantung. Jadi bayangin kenapa orang harus serangan jantung dulu ya. Itu yang membuat saya dulu berpikir, kenapa orang harus serangan jantung duluan? Kan ini bisa dicegah. Serangan jantung ini beda sama penyakit jantung bawaan atau orang dengan penyakit bawaan lah. Ini bisa dicegah. Udah tahu jelas penyebabnya darah tinggi, kolesterol tinggi, berlebihan, diabetes, orang kegemukan, obesitas. Kenapa harus sampai sumbatan dulu? Kenapa nggak dari sebelumnya kita cegah dia? Kan bisa. Itu kenapa makanya saya ya udah menyediakan waktu untuk ada di media sosial. Itu kan cepat, cuma semenit ngomong begitu. Tapi supaya orang tuh makin kurang yang serangan jantung atau sumbatan jantung. Iya. Apa pesan paling penting untuk terutama anak muda kali ya yang dengerin ini, yang nonton ini mungkin ya? Apa pesan paling penting seorang spesialis jantung untuk mencegah serangan jantung? Yang pertama mindset sih menurutku ya. Tubuhmu itu investasi. Kita sekarang boleh lah ngejar apa aja gitu, tapi waktu kan nggak bisa kembali. Nah, waktu ini kita sebagiannya kita harus tahu investasinya adalah tubuh kita sendiri. Ini adalah investasi kita yang paling berharga gitu. Mungkin kamu bisa rugi, mungkin kamu bisa bisa gagal dan lain-lain. Kamu bisa bangkit lagi untuk kejar. Tapi begitu kamu tubuhmu nggak sehat, jantungmu nggak sehat ya game over dong. Begitu serangan jantung kan game over. Maksudnya artinya bisa jadi itu ya udah nggak bisa lagi kamu bangkit lagi. Benar. Jadi karena itu ya menurutku adalah jantung, pembuluh darah dan kesehatan secara umum ini adalah investasi yang paling berharga. Sebagai gambaran aja karena sekarang anak-anak Gen Z selalu bilang seberapa kaya kamu di umur 25 tahun atau mereka bilang umur berapa kamu dapat 1 miliar gitu ya. Nah kamu tahu dari lahir kamu dapat jantung itu kalau ditransplant berapa miliar tuh. Iya benar. Sekarang katanya kalau bukan katanya dan aku setuju, the biggest flex adalah how healthy you are. Wow, iya betul. It's not how rich you are. Yes. Ya kan? Kayak biggest flex umur 40-an itu bukan udah punya berapa uangnya, tapi how healthy are you? Bisa jalan seberapa jauh, bisa ngangkat beban seberapa banyak gitu kan. Jadi orang tuh lupa gitu, itu yang lebih penting. Dan itu aku setuju sih masalah investasi di badan. Kita kan cuma punya satu badan seumur hidup ya. Ini kayak ngontrak rumah nih, kita cuma punya satu di rumahnya. Dan kita kan nggak mau renovasi terus ya. Betul, kita mau menghindari atap bocor, mau menghindari apalah kena banjir atau apa ya gimana caranya ya harus dijaga rumahnya gitu kan. Cuma dapat satu loh seumur hidup. Dan memang satu lagi sih menurutku sih memang ya mindset tadi ya. Tadi yang aku bilang yang paling utama itu mindset sih. Dan kita lakukan ini sebenarnya tadi kalau kita dikasih investasi, dikasih modal sama Tuhan untuk kita hidup dengan jantung yang sehat, itu kita syukuri dengan gaya hidup sehat. Kita syukuri dengan gaya hidup sehat. Memang ya itu cara kita untuk bersyukur ya dengan menjaga pola hidup sehat itu. Dan harusnya ya banyak orang ngerasa aduh ngapain gue mikirin pola hidup sehat, orang gue aja udah susah gitu ya. Dan sebetulnya pola hidup sehat tidak harus ditentukan dengan situasi orang ya. Kan itu semua orang pilihan ya sebenarnya. Iya, dan kalau
dia merasa susah dengan hidup sehat, mungkin kalau sakit lebih susah lagi sih. Sakit bakal lebih susah lagi, bener. Iya, betul. Bener banget. Dan lebih susah lagi kalau nggak punya duit lagi gitu ya. Jadi mendingan sehat aja gitu. Ya minimal sehat masih bisa bounce back sih. Iya, yes. Well, thank you so much Vito. Thank So you happy juga. untuk bisa ngobrol sama Vito. Mungkin kalau nggak masih panjang banget ya. Ini kayak konsultasi gratis kita ya. Tapi thank you so much. I really appreciate it udah dikasih waktunya. Semoga bisa semakin save more lives di Indonesia. Dan diterusin tips-tipsnya supaya kita bisa mencegah serangan jantung untuk anak-anak muda. Oke, thank you so much. Thank you. Thank you teman setia for watching. Jangan lupa kita ada membership di TS Media YouTube channel dan juga community kita Friendsivity. Thank you and see you next time.